Ya, jadi ini pertanyaan awal nih, Kak, Ibu Eka. Pertanyaan awalnya, kalau kan banyak nih sekarang di Indonesia ya khususnya ya, emang karena ini kan salah satu material yang hot ya, tema topik yang hot ya, atau biomaterial. Jadi sampai ya bisa dibilang ada beberapa tempat yang ingin dikenal sebagai pusat dari biomaterial. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengambil material. Dan ada nggak kebanyakan sih. Saya lihat juga ada beberapa yang mencoba mengutilize kayak sampah gitu, macam sampah ya, waste gitu. Jadi kayak contohnya ada sampah dari telur kah gitu kan, atau sampah dari kerang gitu. Dan bagaimana kan yang jadi pertanyaan besar pas waktu juga saya dapat review dari sebuah jurnal tuh ya, purity-nya ya gitu, purity-nya itu ya. Jadi kan memang ternyata biarpun mereka punya CA dan P yang cukup banyak gitu ya, tapi ada purity bawaan yang mungkin apakah itu jadi masalah nanti. Jadi tadi sebut WK udah bilang sama itu akan jadi masalah gitu. Apakah, tapi kalau untuk spesifik kita misalnya kita telur gitu kan, atau kerang atau apa gitu, apakah memang purity tersebut ya, kan mereka ada zircon dan sebagainya, itu akan benar-benar mempengaruhi dari proses nanti seandainya nanti dia ditanam di dalam tubuh. Bagaimana Bu Eka? Ya, emang menarik ya, emang topik-topik yang mengutilize dari sampah itu memang jadi topik yang menarik. Dan ini juga sebetulnya topik saya ini juga ke depannya juga pengennya ini dari sampah-sampah makanan ya, sampah-sampah makanan dari udang, dari kerang kayak gitu bisa dipakai lagi ternyata buat dipakai buat biomaterial ini. Nah, masalah ya memang pasti berpengaruh untuk jadi biomaterial utuh pada akhirnya. Cuman kembali lagi kepada gimana kita memprosesnya ya. Kalau misalnya kita memprosesnya secara baik, pelan-pelan kayak gitu, pasti ada penjembatan penelitiannya hingga akhirnya menghasilkan purity yang baik gitu. Jadi namanya riset pasti bertahap kan. Jadi peningkatan purity itu pasti menjadi concern ya. Jadi memang iya pasti ini berpengaruh sama tulang akhirnya. Nih, Masya Allah nih udah banyak pertanyaan nih. Yang topik menarik ini banyak pertanyaan gitu kan. Nah, coba saya baca satu-satu ya. Ini dari Andi Ansar gitu kan. Kimia Unhas bertanya bagaimana menguji proliferasi dari biomaterial untuk dibuat sebelum menjadikan implan untuk gigi. Oke. Jadi kan ada berbagai macam tahapan sebelum terakhirnya emang jadi produk komersial. Jadi yang pertama itu ada yang namanya uji in vitro. In vitro itu ujinya ada di lab. Jadi kita menggunakan cawan Petri saja, dan biasanya saya ini menggunakan sel yang udah sel lain aja, jadi bukan sel yang kayak primary cell yang emang gabungan dari berbagai macam sel gitu. Saya menggunakan sel lainnya itu cuman sel yang punya satu fungsi aja, misalnya osteoblastik gitu, dia akan membelah diri jadi sel tulang aja. Jadi saya menggunakan sel lain gitu, dan saya uji di lab. Jadi yang pertama kali pasti in vitro dulu. Jadi sebelum diimplan itu in vitro dulu, kemudian in vivo itu ada di hewan. Jadi ketika in vitro udah oke, kita lanjut ke hewan. Ketika oke juga akan dilanjut juga baru ke hewan yang lebih kompleks dan terakhirnya manusia kayak gitu. Nah, jadi yang pertama kali saya lakukan pasti in vitro di cawan Petri. Saya punya sel lainnya dan saya tumbuhkan selnya di atas biomaterial itu. Gitu. Jadi yang pertama kali ya saya ngambilnya sel yang udah khusus untuk membelah menjadi sel tulang aja gitu. Jadi emang ada tahapan-tahapannya yang mengujinya sebelum menjadikan implan gitu ya. Betul. Infonya mau oke baru dimasukkan. Oh ya, cerita dong Bu Eka, bagaimana ceritanya bisa masuk TV gitu di Korea tuh? Masuk apa TV? Aduh, nggak tahu. Ya Bu ya. Itu penelitian yang ini kan ya Bu Eka ya? Iya betul. Yang ke-1, yang kedua ini enggak sih. Yang kedua ini kan baru terakhir dikerjakan. Yang di sensitif itu ya? Iya betul. Ini yang jadi highlight di media Korea waktu itu. Nah itu cerita tuh, gimana ceritanya? Ceritanya lah gitu. Tiba-tiba pastinya ya gitu. Akhirnya jadi sama media Korea tuh gimana? Mungkin awalnya
Profesor juga ini udah banyak penelitian tentang marine biology ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin udah pernah diliput juga tentang marine biologi, tapi belum pernah tentang biomaterialnya. Dan jadi ketika ini udah benar-benar aplikasinya benar-benar ke hulu dan banyak industri yang tiba-tiba tertarik untuk mendevelop produk dari paper ini, maka itu otomatis dengan sendirinya terblow up ke media gitu. Jadi ya sebagai tambahan juga, jadi ini penelitian yang tentang dentinal hypersensitivity ini udah terindustrialisasi, jadi udah ada produknya mungkin di sana. Ya tentunya mengindustrialisasi sebuah penelitian tuh memang tahapannya panjang ya, Bu. Panjang betul. Sekali ya, dari awal nyoba-nyoba dan sebagainya sampai akhirnya ternyata applicable dan itu lebih baik daripada yang sebelumnya, yang ada sebelumnya, tertarik lah industri gitu, yang luar biasa sebenarnya sih. Gitu. Betul ya. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bu Eka. Ada Raihona masuk S2 Nano ITB, ini dari alamat sendiri ya. Pertamanya ada 2 nih. Satu, apakah telah diamati efek dari TA atau GA pada bagian-bagian lain dalam mulut seperti gusi, enamel, lidah dan sebagainya? Apakah berkarat dan sebagainya? Karena benar akan sangat efektif jika berhasil dilakukan perbaikan gigi hanya dengan berkumur. Nomor 2, apakah coating PMT plus kitin bersifat biodegradable? Yang pertama tadi itu karena apa? Gimana? Apakah dia? Apakah telah diamati efek TA atau GA pada bagian-bagian lain dalam mulut seperti gusi, enamel, lidah dan sebagainya? Karena benar efektif kalau jika yang berkumur selesai gitu. Iya, jadi yang kita lihat di sini itu dia bisa meregenerasikan tulang. Jadi enamel itu udah pasti ya. Kalau enamel itu kan regenerasi tulang. Jadi dia menutup si dentinal tubulnya. Jadi otomatis juga dia akan menghasilkan coating yang emang stabil dan kuat gitu. Jadi fungsi enamelnya juga udah nggak terlalu nyaru di sini. Jadi kan kita hanya ingin supaya si stimulasinya tidak terteruskan ke dalam si nerve-nya. Jadi ketika sudah tertutup si dentinal tubulanya, ya itu fungsinya udah selesai gitu. Cuman kalau misalnya terhadap komponen-komponen lain gitu, komponen-komponen yang lain di dalam mulut kita, ini biasanya tannic acid maupun gallic acid ini udah banyak pernah kan tertelan juga biji dari anggur gitu, atau enggak kita bahkan ya tannic acid ini juga ada di wine gitu. Jadi orang yang minum wine ya berarti juga ada tannic acidnya di dalamnya. Jadi ini benar-benar safe begitu untuk dimakan, untuk diminum, untuk dikonsumsi. Jadi aman buat tubuh juga. Dan juga konsentrasi si metal ionnya itu yang saya pakai itu sangat kecil. Jadi walaupun kita konsumsi dan itu sama seperti suplemen dan makanan yang ada di kita makan sehari-hari. Jadi itu benar-benar completely aman. Itu buat pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, apakah si PMT atau si chitin ini degradable? Sebetulnya ya ini menjadi topik lanjutan ya. Sebetulnya bisa menjadi penelitian lanjutan yang belum saya lakukan sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya mau ditanyain dianya degradable atau enggak secara keseluruhan, chitin ini sebenarnya degradable kayak seperti yang kita ketahui ya, dia kan emang komponen di exoskeleton. Kalau misalnya kita kubur kulit udang juga lama-lama dia akan degradable. Tapi permasalahannya apakah dia emang degradable di tubuh atau tidak, itu belum saya lakukan. Jadi butuh penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Next topik ya. Ya. Nah ini pertanyaan yang ketiga nih, berapa lama waktu kontak agar biomaterial tersebut dapat menempel baik jika diaplikasikan pada manusia? Memang ini jadi pertanyaan nih, maksudnya kan apakah ada yang cepat dia langsung langsung ya ibaratnya langsung menyesuaikan dengan tubuh manusia, atau dia butuh waktu agak lama gitu untuk menyesuaikan dengan tubuh manusia? Gimana Bu Eka? Iya, dari topik penelitian yang pertama, jadi saya menggunakan kontak langsung dengan gigi itu hanya sekitar 4 menit saja. Jadi dalam waktu 4 menit saja dia sudah bisa meregenerasikan, tapi walaupun tidak terlalu efektif ya, masih sekitar 50%-an. Namun itu udah menjadi nukleasi, menjadi titik nukleasi baru. Jadi ketika berikatan dengan lingkungan cairan-cairan tubuh yang memiliki ion-ion seperti kalsium dan fosfat, dia akan direkrut.
dan lama-lama juga dia akan membentuk suatu struktur yang rigid yang emang terbentuk dengan sendirinya karena sudah ada nukleatornya itu. Mantap nih, ini pertanyaan banyak nih, luar biasa. Kita ada sesi racing juga nanti ya. Ini ada mungkin yang ini ya dari Yusuf dari material ITB. Jadi pengujian menggunakan sikat gigi itu pada sampel yang sudah diaplikasikan biomaterial secara seminggu. Apakah tidak ada hasil pengujian basis waktu misalnya 30 menit, 1 jam atau 1 hari? Ya, jadi betul. Jadi penelitian yang pertama tadi itu diaplikasikannya setelah 7 hari kontak dengan saliva ya, dengan media semacam saliva seperti itu. Sehingga dihasilkan material yang stabil. Sedangkan yang waktu 4 menit waktu itu memang tidak sempat untuk dilakukan. Jadi waktu itu dilakukan yang udah stabil aja, yang memang udah ketutup sepenuhnya aja. Jadi yang diambil itu penelitian yang terakhirnya aja gitu. Jadi belum sempat dilakukan yang awal-awal. Mungkin bisa juga jadi topik baru. Secepat apa misalnya dan stabil apa bahan itu stabil diregenerasikan di implannya. Ini kalau yang dari Andi Ansar itu lebih ke arah kolaborasi nih gitu. Apakah kami bisa melakukan ex vitro dengan S12 sel di lab Ibu di ITB? Wah, gimana tuh? Jadi lab saya itu saya juga baru ya di ITB. Saya baru masuknya tahun 2018-an. Jadi lab kami masih setup, masih awal-awal banget. Jadi barang-barang juga masih beli-beli. Cuman ya kami masih untuk uji osteoblast, untuk uji sel kayak gitu. Jadi kami masih berkolaborasi sama lab-lab di luar. Jadi di lab saya sendiri saya belum ada. Ini pertanyaan dari saya nih yang sebelum nanti kita sesi resen ya, si jam 5. Mereka nih dengan impact sebesar ini gitu, dengan penelitian ini, seandainya penelitian ini emang kan sekarang mereka tadi saya lihat yang terakhir masih berkolaborasi dengan dengan kolega dari Korea ya. Nah, seandainya dikembangkan mandiri di Indonesia, apakah memungkinkan ini, Bu? Iya, sangat memungkinkan kali untuk dikembangkan Indonesia. Lagi pula ya building block yang belum tereksplor di Indonesia. Jadi topik tentang marine biomaterial yang bisa diaplikasikan sebagai hard tissue itu masih menjadi topik hot. Cuman ya itu saya balik lagi ya, saya masih baru banget nyampe di Indonesianya, jadi masih belum banyak kolaborator sih. Jadi saya membuka peluang sih kalau misalnya ada yang mau berkolaborasi, mari kita tingkatkan marine biomaterial di Indonesia untuk menjadi hard tissue, aplikasi hard tissue. Saya insya Allah nanti kelasnya mau BK. Siap. Oke, untuk sesi berikutnya saya akan buka sesi tanya jawab mungkin untuk 2 atau 3 orang gitu. BK ini bisa ditutup dulu share screen-nya biar nanti terlihat. Okay. Nah, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bu Eka melalui sesi resen. Silakan. Ibu tadi ada yang bertanya lewat di chat, bisa langsung tanyakan di sini. Adakah? Resen dan kemudian langsung dijawab, langsung ditanyakan pertanyaannya. Siapa nih? Ansar, Pak, dari Makassar. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini terima kasih, saya sangat tertarik dengan penelitiannya karena kebetulan penelitian saya juga itu tentang biomaterial. Cuman saya itu buatnya bahannya dari hidroksiapatit dari tulang sapi yang kita combine dengan kitosan dari cangkang kepiting. Makanya tadi sempat nanya kan, karena salah satu kesulitan yang kita alami ini adalah uji osteoblast selnya itu loh. Kebetulan kan kemarin basicnya di Jepang. Kalau di Jepang mudah, cuman pas di Indonesia agak bingung gitu loh. Kita mau tesnya di mana. Terus kemudian kayak testing fisikalnya itu kayak ke strains-nya seperti apa.
Itu kami masih agak kesulitan, makanya mungkin dari Bu Eka siapa tahu ada masukan, atau kalau misalnya kami ingin berkolaborasi dengan Ibu seperti apa gitu loh maksudnya. Apakah bisa, karena Unhas juga kan kami basicnya itu ke marine science. Jadi mungkin bisa mengeksplor lagi lebih jauh dari krustasea atau dari mana yang kita bisa buat. Kami juga kemarin buat gigi, tapi kami dari kulit kulit telur yang kita combine, kan carinya kan berapa rasio CA per P-nya kan. Jadi kita coba sintesis dari situ baru kita buat, tapi dari kulit telur. Jadi mudah-mudahan dengan masukan dari Ibu, mudah-mudahan kami juga bisa lebih berkembang juga di sini materialnya. Terima kasih, itu aja mungkin Bu. Iya, ya menarik ya. Kalsium fosfat dikombinasikan dengan kitosan dan biopolimer, karena emang pada dasarnya tulang itu memang terdiri dari 70% mineral dan 30% biopolimer. Jadi kalau penelitiannya tentang kitosan sama HAP itu bagus sebenarnya. Kalau tentang sel tadi saya udah bahas sendiri, udah bahas juga bahwa saya juga masih setup lab. Jadi kalau tentang sel saya masih keluar. Jadi saya masih punya kolaborator lain yang bisa mengelaborasikan hal tersebut. Tapi untuk sifat mekanis sebetulnya lab di sini ada sih uji universal testing machine, dan itu juga yang saya biasanya gunakan kalau misalnya saya pakai bikin membran dan segala macam, saya pakainya UTM. Jadi kalau UTM di sini ada sih. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu infonya. Mudah-mudahan bisa berkunjung ke labnya Bu ya. Boleh. Siap. Di masa COVID, karena agak susah kami ini berkolaborasi. Betul, iya. Apalagi langsung bersilaturahmi langsung. Biasanya screeningnya agak ketat, Pak. Betul. Lagian lab belum mulai sih sebelumnya, sebetulnya belum buka juga, masih terbatas, masih kalangan orang terbatas. Oh iya, siap. Nanti mungkin bisa bantuan dari Pak Alfian gitu. Iya. Memfasilitasi. Ya, terima kasih Pak. Pak sudah mulai, mungkin ya mudah-mudahan vaksin ini membawa mencerah lah buat kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Apalagi ini minggu depan Jawa Bali ya, untuk Tangerang Selatan dan Center juga kena aturan yang PSBB diperketat. Oke, next. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Andi Ansar ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan di resen atau langsung aja. Oh, ini ada Bu Dewi Ratih. Silakan Bu Dewi Ratih. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Dewi Ratih dari UB. Yang mau saya tanyakan tadi, tertarik sekali dengan penelitiannya tentang tanin dan gallic acid, dan juga material dari hewan laut. Nah, yang mau saya tanyakan tuh apakah ada nilai toksisitasnya untuk diaplikasikan biomedis itu seberapa banyak maksimum konsentrasinya, seperti itu, Kak? Oke. Jadi saya ini udah uji toksisitas kemarin, itu yang saya gunakan memang tidak terlalu banyak. Ini apakah ada ya? Sebentar. Ya, saya tidak terlalu banyak. Ini saya cuma menggunakan tannic acid atau gallic acidnya 0,47 milimolar. Jadi memang tidak terlalu banyak. Pada konsentrasi tersebut itu tidak menimbulkan reaksi toksisitas. Tapi sebetulnya bahan-bahan yang saya pilih juga pada dasarnya memang sudah banyak dimakan juga. Misalnya kita makan tadi anggur, atau juga tadi ada juga yang mengkonsumsi wine kayak gitu. Itu juga ada tannic acid di dalamnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya lebih daripada konsentrasi yang saya gunakan juga sebetulnya masih aman-aman juga digunakan. Begitu Ibu Dewi. Oh iya, terima kasih, sudah jelas. Ya, terakhir nih, silakan, mungkin ada yang mau resen lagi untuk bertanya langsung kepada Ibu Eka. Sebenarnya ini menarik ya topiknya gitu ya. Tapi sayang waktu membatasi kita ya. Atau ini ada Ibu Idam, mungkin Ibu Idam sebagai teman sekamarnya Ibu Eka
mau bertanya. Ini ada teman satu kamar IBK waktu kuliah di Korea dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya boleh bertanya Pak Alfian? Ya, boleh Ibu Irianti Nata. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya Irianti dari Teknik Kimia Universitas Lambung Mangkurat. Begini Bu Eka, kebetulan dulu waktu lama sekali waktu S3 pernah prepare untuk nanofiber chitin dari squid pen, dan itu berhasil, alhamdulillah bisa, tapi kami aplikasinya ke arah water treatment. Nah, di sini saya cukup tertarik untuk melihat dari hasil penelitian dari Bu Eka, apakah ada spesifikasi untuk lebar fibernya, kemudian panjang fibernya untuk bisa diaplikasikan sebagai implant, Bu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, untuk chitin sendiri itu udah banyak digunakan sebagai bahan biomaterial ya, baik itu dalam bentuk nanofiber maupun tidak. Jadi, saya di sini menggunakan chitin yang dalam bentuk nanofiber supaya luas areanya besar dan sel bisa menempel lebih baik di dalamnya. Cuman seandainya pun dia tidak di dalam bentuk nanofiber, sebetulnya chitin maupun chitosan sendiri sudah banyak digunakan untuk biomaterial. Jadi nggak ada spesifikasi khusus, hanya saja jika luas areanya lebih besar, mungkin kontak dengan selnya akan menjadi berbeda-beda pula. Jadi semakin kecil tentu semakin baik ya mereka ya? Iya, seperti itu. Memperluas kontak area gitu. Iya. Belum ada penelitian lanjut apakah yang optimumnya seperti apa gitu. Nah, optimumnya belum ada. Oke, terima kasih. Ini tema menarik sekali, sayang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyiapkan pertanyaan, baik lewat chat ataupun pertanyaan langsung. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa kami akomodasi, tapi nanti mungkin akan kami tanyakan langsung ke Bu Eka, pertanyaan-pertanyaannya akan kami copy dan nanti akan kami minta jawabannya supaya mungkin Bu Eka bisa nulis ya jawabannya, nanti akan kami sampaikan kepada para peserta supaya bisa terjawab semuanya gitu ya. Selanjutnya closing statement nih kepada Bu Eka gitu sebagai seseorang yang baru pulang ke Indonesia dan penelitiannya wahai seperti ini, apa harapannya Indonesia terutama mengenai biomaterial ini ya kedepannya akan seperti apa gitu. Silakan Bu Eka. Ya, sebagai closing statement, saya berharap karena Indonesia itu seperti yang saya bilang tadi, potensi lautnya sangat-sangat besar dan melimpah, bahkan lebih daripada penelitian saya waktu di Korea. Itu juga Korea aja yang memiliki potensi laut yang kecil, nggak sebesar Indonesia, bisa punya building block yang seperti ini. Saya yakin jika potensi laut di Indonesia dikembangkan secara baik, itu dapat menghasilkan berbagai macam aplikasi, nggak cuma di aplikasi biomaterial, mungkin aplikasi-aplikasi yang lain, juga memperkaya penelitian-penelitian di Indonesia. Itu saya berharap jadi penelitian tentang organisme-organisme di bawah laut ini lebih dieksplor lagi di Indonesia. Gitu. Ya, terima kasih Bu Eka atas temuannya. Semoga ya ini mungkin saatnya kita maju ya menurut saya gitu. Jadi kita punya kelebihan gitu ya dari segi sumber daya alam. Mungkin kita di teknologi ini kita tertinggal daripada negara maju, tapi bisa jadi di teknologi ini gitu di biomaterial yang dimana kita mempunyai keluasan dalam segi sumber daya alam, kita bisa unggul dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya percaya kalau dalam masalah SDM kita tuh orang-orangnya hebat-hebat ya. Salah satunya WK ini. Gitu. Jadi insya Allah tidak ada kendala di SDM, tinggal bagaimana kita memanfaatkan SDA dan juga politik dari pemerintah untuk bergerak terhadap riset ya, itu sih intinya. Terima kasih buat teman-teman semua, para peserta, Ibu Eka yang saya hormati, terima kasih materinya sungguh mencerahkan sekali gitu kan. Ya mohon maaf nih kalau misalnya tidak bisa menjawab semuanya, nanti akan coba kami hasil-hasil lewat panitia. Selanjutnya kami serahkan kepada MC Bapak Alvin.